Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Bumi Kristanto, masih dari channel kesayangan kita yaitu Bumi Mojopahit Channel. Sobat, mungkin di antara panjenengan melihat kok tidak seperti biasanya ya, ada lukisan di sampingnya Mas Tony. Nah, ini sobat, saya ingin sedikit bercerita sebelum saya ajak panjenengan untuk belajar tentang tosan aji yang kita review di video kita kali ini. Saya ingin sedikit bercerita tentang lukisan ini, sobat. Lukisan ini dulu saya pesan gitu sebelum saya menikah. Jadi saya waktu itu masih bujang dan saya memesan sebuah lukisan kepada salah seorang teman saya. Beliau adalah seorang pelukis gitu. Hasil-hasil atau karya lukisan beliau itu bisa dikatakan sangat bagus dan juga menakjubkan. Hanya saja untuk saat ini saya kehilangan kontak dari beliau. Tapi alhamdulillah saya mempunyai dari kenang-kenangan atau bisa dikatakan hasil karya dari beliau, yaitu lukisan ini. Kalau panjenengan melihat, saya ingin sedikit memberikan sebuah intermezzo, sedikit memberikan sebuah hiburan gitu kepada panjenengan. Di sini kita melihat adanya dua burung. Nah, dua burung ini bisa dikatakan ini adalah burung perkutut. Nah, dua burung perkutut ini satu sepasang, tapi dia berbeda warna. Yang satu putih, yang satunya agak hitam abu-abu. Lalu dia bertengger pada sebilah keris. Nah, dia bertengger pada sebilah keris. Lalu untuk di backgroundnya dia ada bulan purnama. Nah, lukisan ini sama istri saya, dia berpesan gitu, jangan sampai dijual atau jangan sampai dimaharkan. Kenapa saya gitu? Karena waktu itu memang untuk tujuannya sebenarnya itu mau saya maharkan gitu loh. Tapi dia waktu itu salah satu dari bisa dikatakan salah satu dari hal yang menarik dia tertarik kepada saya. Salah satunya adalah dia waktu itu melihat status saya, yaitu lukisan ini, sobat. Dia itu menangkap sebuah pesan yang sangat dalam gitu loh, menangkap sesuatu yang tersirat yang ada di lukisan ini, yang menurut dia itu kok sangat mendalam banget gitu loh. Kok bisa ya gitu waktu itu, kata dia waktu bercerita, Tommy gitu, kok bisa memiliki lukisan yang seperti itu, atau juga mungkin dia melukis sendiri kok yang dilukis itu yang hal-hal seperti itu. Dia menangkapnya itu ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu pesan yang sangat dalam. Nah, seperti itu. Lalu saya ingat-ingat, kira-kira apa makna yang terkandung di dalam lukisan ini. Nah, setelah saya lihat sobat, ternyata memang benar sekali apa yang dikatakan oleh istri saya. Kalau kita melihat di sini, saya melihatnya nih ya. Ini di sini ada sepasang dari burung, yaitu burung perkutut. Di sini saya melambangkan ini berarti saya dengan pasangan saya gitu. Lalu untuk di warnanya kok berbeda, karena saya dengan istri saya itu berbeda latar belakang. Kalau saya itu lebih kepada seni, kalau istri saya itu lebih kepada dunia pendidikan. Karena beliau itu istri saya adalah seorang guru, itu guru di sebuah pondok pesantren. Jadi saya melambangkan meskipun kita berbeda latar belakang gitu, tapi kita disatukan oleh sebuah jodoh. Nah, seperti ini, sobat. Karena backgroundnya gini, kalau saya melihat dari teman-teman gitu, pasangan dari teman-teman saya itu yang katakanlah yang bergelut di dalam dunia tosan aji, pasti pasangannya pun juga suka dengan dunia tosan aji. Itu seperti itu, rata-rata seperti itu. Tapi kalau untuk saya berbeda, sobat. Jadi istri saya itu tidak begitu bisa dikatakan nggak ada suka lah gitu loh dengan dunia tosan aji waktu itu. Tapi kalau untuk sekarang ikut dengan saya gitu, mencintai atau juga suka dengan dunia tosan aji itu sekarang. Lalu di sini kedua burung ini, sobat, dia bertengger di sebilah pusaka atau sebilah bisa dikatakan, nggak tahu ini untuk di dapurnya dapur apa. Teman saya mungkin karena nggak tahu jenis-jenis dari tosan aji gitu, jadi asal saja untuk menggambarnya. Jadi ini saya keris gitu saja, dia bertengger pada sebilah keris. Saya ini gini, menangkapnya adalah dalam rumah tangga saya ini disokong oleh dalam artian penghidupan saya atau rezeki saya itu diberikan oleh Tuhan lewat sarana tosan aji. Ya, salah satunya adalah saya kan memang menggeluti dunia tosan aji, juga jual beli gitu. Nah, seperti itu. Mungkin karunia rezeki, karunia kehidupan saya itu
dilewatkan oleh Tuhan itu lewat sarana dunia atau sanaji. Nah seperti ini. Itulah kenapa dilambangkan dengan dia bertengger atau menapak di sebilah keris. Itu seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu sobat. Lalu lanjut lagi untuk di ini backgroundnya ini agak semu-semu hijau. Ini kalau untuk saya waktu sekolah dulu, untuk hijau itu melambangkan sesuatu yang hidup, sesuatu kehidupan, itu seperti itu. Nah, lalu untuk di sinar bulan purnama, kalau di sini kita melihatnya sinar bulan purnama itu terang di dalam kegelapan. Jadi memberikan sebuah cahaya atau bisa saya maknai memberikan sebuah petunjuk di dalam kegelapan. Nah, kegelapan itu apa? Artinya adalah gini, saya berhasil atau harus bisa gitu. Ini loh sobat, harus bisa memberikan sebuah tuntunan kebaikan kepada rumah tangga saya, istri dan juga anak-anak saya. Dan juga bulan purnama ini atau sinar dari bulan purnama ini, dia meskipun terang gitu tapi tidak menyakitkan. Dalam artian tidak menyakitkan itu kalau sinarnya matahari dia terang tapi kan panas. Nah seperti itu. Kalau bulan purnama, nah seperti sinar rembulan seperti ini, dia memberikan terang tapi tidak menimbulkan panas. Seperti itu. Jadi membawa apa ya, di dalam rumah tangga saya itu diberikan sebuah keteduhan, kenyamanan gitu, seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu sobat di dalam lukisan ini. Jadi itulah kenapa pesan dari istri saya, lukisan ini jangan dijual mas gitu. Karena apa? Karena saya menangkap sesuatu yang indah di dalam lukisan ini. Saya oke, siap. Karena saya waktu apa ya, saya lihat-lihat gitu, saya lihat oh ya benar juga ya istri saya. Kok bisa dia mempunyai sebuah apa ya, pandangan seperti itu. Dia membaca sebuah pesan yang tersembunyi di lukisan ini, pesan yang sangat dalam, yang khususnya ini adalah bisa dikatakan bercerita tentang rumah tangga saya atau bercerita tentang kehidupan rumah tangga kami, itu seperti itu. Ini adalah sedikit dari intermezzo saja sobat, sedikit apa ya, bisa dikatakan hiburan gitu saja sebelum kita masuk ke video yang akan kita bahas. Nah, yang akan kita bahas ini nanti sobat adalah salah satu dari pusaka. Ini pusaka ini bisa dikatakan cukup terkenal, cukup familiar gitu. Meskipun keberadaannya ini di dalam dunia tosanaji bisa dikatakan cukup langka, jadi tidak apa ya, bisa dikatakan tidak banyak gitu seperti itu. Dan pusaka ini ada yang meyakini sangat cocok sekali diagem oleh orang-orang yang terjun di dunia politik ataupun orang-orang yang terjun di dunia keprajuritan atau kemiliteran seperti kayak TNI dan juga Polri. Seperti apa sih wujud dari dapur pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Untuk di video kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk belajar di salah satu dapur pusaka yang saat ini lagi naik daun atau banyak beredar. Karena saya melihat dari teman-teman saya untuk saat ini banyak yang mengeluarkan pusaka ini atau mengeluarkan dari dapur ini. Kapan hari itu saya di dalam hati saya menginginkan sebuah dapur ini gitu loh. Ternyata saya alhamdulillah mendapatkan 4 buah pusaka. Jadi 4 buah ini adalah dapur Pasopati sobat. Kalau panjenengan Pasopati kapan hari kalau nggak salah sama Mas Tony direview ya, memang saya review kapan hari itu saya mereview dari 3 buah Pasopati. Jadi yang pertama adalah Pasopati dengan ada pamortibannya lafaz Allah yang saat itu sudah termahar. Lalu yang kedua adalah kapan hari Pasopati yang calon pusaka Klangenan. Nah yang ketiga adalah ini sobat. Jadi waktu itu memang saya mendapatkan 3 buah pusaka Pasopati dengan waktu yang hampir bersamaan. Nah ini adalah salah satunya. Dan ini sekaligus pusaka yang terakhir sobat, atau pusaka Pasopati terakhir yang kita review atau yang saya review, yang saya dapatkan kapan hari. Nah ini untuk di pusakanya besar dan juga tebal. Nah, untuk diwarakannya seperti biasa ini sudah saya serviskan sobat. Nah ini ada hal yang menarik yang waktu itu saya mendapatkan pusaka ini. Kalau nggak salah saya baru bangun tidur saya melihat di HP waktu itu loh,
kok ada pusaka Pasopati ini, kok bagus banget gitu waktu itu. Waktu saya melihatnya ini dalam keadaan masih sangat kotor sekali. Jadi apa ya, bisa dikatakan warangkanya ini pun juga kotor, buluk banget, dan untuk dibilahnya pun juga berkarat dan sangat kotor sekali. Waktu itu terus nggak tahu kenapa, langsung bangun tidur, saya melihat fotonya gitu, saya langsung jatuh hati. Wah, harus saya mahari ini. Karena apa? Karena untuk di pusaka Pasopati sobat yang berbentuk seperti ini, atau bisa dikatakan dia kan di dalam ceritanya zaman dulu ini adalah pusakanya para senopati perang. Jadi harus apa ya, bisa dikatakan harus gagah gitu loh. Ada juga loh Pasopati yang kesannya itu dia tidak apa ya, tidak gagah, tidak berwibawa, kesannya itu biasa gitu. Nah, untuk di pusaka Pasopati ini sobat, sama halnya dengan Pasopati Kelangenan saya yang pertama, lalu saya mendapatkan lagi itu yang kapan hari yang saya review itu calon pusaka Kelangenan itu pun juga gagah, dan yang ketiga ini pun juga gagah banget. Jadi ini pusakanya besar, tebal, dan juga merbawani. Kita akan melihatnya bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusaka Pasopati ini. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah seperti ini. Nah kalau panjenengan melihat, ini masih sangat tebal pusakanya. Nah, masih sangat tebal. Nah seperti ini, gagah merbawani dengan tantingan yang mantap seperti ini. Kita tanting seperti ini sangat mantap sekali ya. Apa ya, genggamannya itu sangat menyenangkan, sangat yaitu tadi mantep gitu loh, mantep banget gitu. Nah ini. Nah coba saya akan balik untuk kameranya, sekaligus kita akan mereview, kita akan mengulas bersama-sama tentang filosofi atau tuah yang terkandung di dalam dapur Pasopati dan juga pamornya, sekaligus nanti akan sedikit saya jabarkan tentang makna yang terkandung pada keris lurus. Jadi pusaka itu ada yang lurus, ada yang loop. Loopnya pun juga seperti itu. Ada yang loop 1, 3, 5, 7, 9 sampai loop yang ke-13 dan juga seterusnya. Itu ternyata mengandung sebuah filosofi atau mengandung sebuah pesan. Nah, ini nanti sekaligus kita akan mereviewnya bersama-sama sobat. Biar kita Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit yang saya dapatkan kapan hari yang berdapur Pasopati sobat. Ini untuk di kerisnya masih sangat tebal. Nah, ini masih sangat tebal, dan kapan hari yang kita review bersama-sama itu pun juga kerisnya tebal. Nah, ini seperti ini. Ini yang ini dulu waktu mendapatkannya ini masih dalam keadaan sangat berkarat dan juga kotor banget. Begitupun juga dengan warangkanya. Warangkanya pun juga sangat kotor, buluk banget gitu loh sobat. Nah ini setelah dibersihkan oleh tukang warangka saya, akhirnya jadinya seperti ini. Itulah kenapa saya sangat meyakini bahwasanya kemungkinan besar pusaka ini dulu diagem bukan oleh orang sembarangan. Jadi bisa dikatakan mungkin oleh seorang pemimpin ataupun juga seorang tetua adat atau seperti apa gitu. Yang pasti bukan orang-orang sembarangan. Nah, mungkin orang-orang terpandang seperti itu. Nah, ini adalah keris Pasopati. Di dalam pengetahuan Tosan Aji saya bahwasanya Pasopati itu berasal dari dua kata sobat, yaitu pasu yang artinya adalah hewan dan pati yang artinya mati atau mematikan atau kematian. Jadi Pasopati ini memiliki makna mengendalikan sifat atau watak binatang dalam diri manusia. Pasopati adalah senjata bagi mereka yang sadar akan adanya sifat hewani dalam dirinya, yaitu nafsu dan amarah yang harus dikendalikan. Jadi dalam manusia itu kan bisa dikatakan apa ya, sudah kodratnya mempunyai sifat bisa dikatakan nafsu dan juga amarah, tetapi harus kita kendalikan sobat. Pemilik keris Pasopati ini harus bisa menghayati makna yang terkandung dalam keris atau di dalam dapur ini, yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memahami makna Pasopati tersebut, diharapkan pemilik ini bisa menjadi pribadi yang unggul, terutama bagi pemimpin, agar bisa mengesampingkan ego dan kepentingan pribadinya demi kepentingan rakyat dan juga negaranya.
Konon keris ini banyak diburu oleh mereka yang terjun dalam dunia politik dan juga dunia keprajuritan, seperti kayak halnya TNI dan juga Polri. Mungkin seperti itu sobat. Lalu untuk di pamornya sobat, kalau panjenengan melihat ini pamor apa kira-kira? Kalau saya melihat di sini, ini untuk dibilangnya ini kerlip-kerlip sobat. Nah, kerlip-kerlip Masir Malelo. Nah, seperti ini. Nah, di dalam dunia tosan aji yang saya ketahui sobat, bahwasanya Masir Malelo ini adalah material pada bilah keris seperti kristal yang berkelip yang akan membiaskan warna putih keperakan. Masir ini bisa diartikan bagai serpihan atau butiran pasir, dan malelo ini bermakna membara seperti bara logam atau lava. Cirinya berwarna kerlip-kerlip, kerlip-kerlip atau mengkilat di bilahnya. Nah, seperti ini. Ini kalau dilihat langsung maka akan sangat jelas sekali sobat. Untuk di bilahnya ini kerlip-kerlip seperti ini. Nah, ini berangsar tidak mudah ditundukkan. Jadi angsarnya itu tidak mudah ditundukkan, memiliki tekad yang sangat besar dalam mewujudkan sesuatu atau cita-citanya. Jadi kalau boleh saya bilang, untuk di filosofi dari dapur sekaligus filosofi dari pamor yang terkandung ini bisa dikatakan sangat klop sekali ya. Jadi sangat sinkron sekali antara dapur dan juga pamornya sobat. Lalu untuk di look, kita berbicara tentang makna atau arti dari look keris. Kalau di sini untuk di Pasopati ini adalah keris lurus. Nah, apa maksud atau juga arti dari keris lurus itu? Bahwasanya keris lurus ini sobat, di dalam dunia tosan aji yang saya ketahui ini melambangkan teguhnya hati dan kuatnya iman. Keris lurus ini identik sebagai lambang kesatria, ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab yang diembannya. Jadi ini bisa dikatakan sinkronisasi antara dapurnya, pamornya dan juga makna dari looknya atau makna dari keris lurus ini sangat berkesinambungan. Bahwasanya dapur Pasopati ini mengharapkan pemiliknya menjadi seorang kesatria dengan mengesampingkan ego atau nafsu amarahnya demi untuk kepentingan orang banyak, demi untuk kepentingan negaranya, demi untuk kepentingan sesuatu yang baik. Nah, itu seperti itu. Dan untuk di Masir Malelo ini bersifat tidak mudah ditundukkan atau memiliki tekad yang sangat besar dalam mewujudkan cita-citanya. Dan keris lurus ini melambangkan ketulusan hati dan juga kuatnya iman, sikap setia pada tanggung jawabnya. Ini sangat luar biasa sekali. Itulah kenapa keris dengan dapur Pasopati ini sangat cocok sekali diagem atau dimiliki oleh para pemimpin seperti kayak lurah, camat, bupati dan juga yang lainnya. Dan juga di dalam dunia tosan aji yang saya ketahui bahwasanya keris dengan dapur Pasopati ini pun juga banyak dicari oleh mereka yang terjun di dalam dunia politik atau di dunia keprajuritan seperti TNI dan juga Polri. Nah, seperti itu. Jika ada yang punya pendapat lain atau pandangan yang berbeda dengan saya, silakan, tidak apa-apa. Silakan panjenengan tulis di kolom komentar, karena intinya kita di sini adalah berdiskusi bersama-sama, kita belajar bersama-sama sobat. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan sekali lagi untuk mengajak panjenengan untuk belajar, mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.